Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Anda mungkin pernah dengar soal kebijakan kuota 30% perempuan di politik Indonesia, kan? Tapi kalau kita lihat angkanya, jumlah perempuan di parlemen atau ya jabatan politik lain, kok rasanya masih sedikit ya? Ada apa sih sebenarnya? Hari ini kita bakal coba telusuri beberapa sumber menarik nih. Ada jurnal akademik soal pengarus utamaan gender, kutipan buku Gender dan Politik, ada juga transkrip diskusi pakar, sampai artikel analisis isu terkini. Intinya kita mau coba ungkap tantangan-tantangan yang bikin representasi perempuan di politik kita ini masih, ya begitu deh. Meskipun upayanya udah banyak. Oke, mari kita bedah ini ya. Apa nih temuan yang paling menonjol dari sumber-sumber ini? Mungkin yang paling dasar dulu ya, dan ini seringkali masih bikin bingung banyak orang. Beda antara gender dan seks. Beberapa sumber kita, kayak jurnal Unhas sama buku Rashidin, itu negasin banget. Seks itu ya biologis aja laki-laki perempuan, tapi gender, nah ini konstruksi sosial. Peran, sifat, perilaku yang dianggap pantas sama masyarakat buat masing-masing. Dan ini bisa beda-beda loh antar budaya, bisa berubah juga seiring waktu. Oke, paham. Jadi bukan kodrat biologis ya, tapi lebih ke bentukan sosial gitu. Terus kalau kita ngomongin kesetaraan gender di politik, artinya bukan cuma soal berapa jumlah perempuan di DPR aja dong? Jauh-jauh lebih luas dari itu. Kesetaraan gender, seperti dijelaskan jurnal Unhas nih, itu artinya akses sama partisipasi yang setara, terus kontrol yang sama atas arah pembangunan, dan bisa menikmati hasilnya secara adil. Ya antara laki-laki dan perempuan, gitu intinya. Menarik. Ironisnya, Indonesia kan punya jaminan konstitusi di UUD 1945 ya. Terus ada juga kebijakan affirmative action, semacam dukungan khusus gitu kan, kuota 30% perempuan di UU Pemilu sama Parpol. Itu dari 2003 atau 2008 kalau nggak salah. Tapi ya itu tadi, kenyataannya angkanya masih jauh banget. Data dari buku Rashidin sama jurnal Uninus nunjukin angka di DPR RI itu kisaran 11% sampai paling tinggi mungkin 22% ya di beberapa pemilu terakhir, belum pernah nyentuh 30%. Betul. Apalagi di daerah kayak Aceh malah bisa lebih rendah lagi katanya. Jadi, ada kebijakan tapi kok realitanya beda jauh ya. Apa sih yang paling menghambat menurut sumber-sumber ini? Iya, jurangnya itu nyata banget. Nah, sumber-sumber kita ini nunjuk ke beberapa akar masalah yang saling terkait gitu. Salah satu yang paling kuat ya hambatan budaya patriarki. Anggapan kalau politik itu dunianya laki-laki, terus perempuan tempatnya ya di rumah, di ranah domestik. Itu masih kuat banget akarnya. Iya, itu sering banget kedengeran ya. Kompasiana sama buku Rashidin juga nyorot itu. Ditambah lagi sama stereotip negatif itu ya, perempuan dianggap emosional lah, kurang rasional, jadi nggak cocok jadi pemimpin. Buku Rashidin dan jurnal Unhas juga nyinggung ini kan? Betul. Bahkan ada studi kasus di Jawa Tengah, itu nunjukin betapa susahnya ngubah pola pikir perempuan yang udah dibatasi nilai-nilai tradisi gitu. Nah, yang menarik nih dari sumber-sumber ini, gimana budaya patriarki itu nggak cuma ada di masyarakat umum, tapi kayaknya merembes masuk ke dalam partai politiknya juga ya? Tepat sekali. Jadi kuota 30% itu seringkali ya cuma jadi checklist formalitas saja, biar partainya lolos pemilu gitu. Komitmen sungguh-sungguh buat nyari, terus mendukung, ngorbitin kader perempuan yang berkualitas, itu masih, ya bisa dibilang lemah lah. Ini jadi kayak lingkaran setan gitu jurnal Oninus sama buku Rashidin nyorot ini. Wah, itu poin krusial banget ya. Artinya masalahnya juga ada di internal partainya sendiri. Jadi posisi tawar perempuan di dalam partai jadi lemah dong kalau gitu. Persis. Rendahnya jumlah perempuan di kepengurusan inti partai itu pengaruhnya besar. Ditambah lagi, pendidikan politik sama kaderisasi yang serius buat perempuan oleh partai, itu juga seringkali minim banget. Buku Rashidin dan jurnal Uninus nyatet ini. Ya gimana mau bersaing coba kalau bekal sama dukungannya aja kurang kan? Oke, jadi selain budaya sama partai, ada faktor lain lagi nggak yang ikut berperan? Ada juga isu sistemik sama individual. Implementasi pengarus utamaan gender atau PUG ini kan strategi biar semua kebijakan pemerintah itu mikirin dampaknya ke laki-laki sama perempuan. Jurnal Unhas nyebutin, ini strategis sih. Tapi di lapangan ternyata belum cukup efektif buat ngatasin masalah struktural tadi. Jadi belum menendang gitu ya, PUG ini? Bisa dibilang begitu. Terus, secara individual, rata-rata tingkat pendidikan formal sama pendidikan politik perempuan juga masih jadi tantangan.
Data buta huruf, lama sekolah di jurnal Udinus nunjukin ini. Belum lagi soal beban ganda itu loh. Ngurus domestik iya, publik juga iya. Betul, betul. Dan kadang, ini menarik juga, jurnal Uninus sama jurnal Unhas nyebutin perempuan sendiri mungkin agak enggan atau ragu gitu ya mau terjun ke politik, atau bahkan nggak milih kandidat perempuan karena konstruksi sosial yang udah terlanjur ketanam itu. Wah, kompleks banget ya ternyata. Kalau kita coba hubungkan semua titik ini ya, jadi kelihatan banget ini bukan masalah yang sederhana. Budaya patriarki yang kuat, terus diperparah sama struktur partai yang kurang suportif, ditambah lagi kapasitas individu yang mungkin terbatas karena akses atau beban ganda tadi, ini semua saling ngunci. Jadinya ya lingkaran tantangan yang susah banget diputusnya. Oke, oke. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Tentunya sumber-sumber ini nggak cuma ngasih masalah dong ya. Apa aja nih arah solusi yang ditawarin? Ada beberapa usulan kunci sih. Pertama, penegakan aturan kuota yang lebih tegas. Jadi bukan cuma target pas nyalon, tapi target kursi jadinya. Oh, jadi target keterpilihannya ya, bukan cuma daftar calonnya? Iya, itu penting. Terus, pendidikan politik yang merata dan masif. Nggak cuma buat calonnya, tapi juga buat pemilih. Biar pola pikirnya bisa berubah. Pelibatan tokoh masyarakat, kampanye publik, itu juga disebut penting. Tapi ngelihat betapa rumitnya akar masalah tadi, dari budaya sampai sistemik gitu, apa langkah-langkah itu bakal cukup ya? Nah, itu dia. Itu langkah penting. Tapi, ya seperti yang kita lihat tadi, masalahnya kan saling terkait. Budaya, partai, individu. Makanya, solusi yang cuma sepotong-sepotong yang nggak akan efektif. Perlu ada tekanan pada aturan, sekaligus kampanye perubahan budaya, dan penguatan kapasitas perempuan secara bersamaan. Jadi solusinya kudu multilevel dan berkelanjutan. Ini yang ditekankan di berbagai sumber. Oke, jadi udah jelas ya, meskipun ada payung hukum, ada kebijakan, jalan menuju kesetaraan gender dalam politik Indonesia ini, wow, masih panjang dan berliku ya ternyata. Akar masalahnya kompleks banget melibatkan budaya, sistem politik, sampai ke kesadaran individu kita masing-masing. Betul. Sumber-sumber tadi kan banyak ngomongin soal perubahan sistemik sama budaya ya. Tapi coba deh Anda renungkan sejenak. Di lingkungan Anda sendiri aja deh. Mungkin di keluarga, atau tempat kerja, atau komunitas. Ada nggak sih norma atau kebiasaan nggak tertulis yang tanpa sadar malah ikut ngelanggengin pandangan kalau peran perempuan sama laki-laki itu harus dibedain secara kaku? Nah, apa ya kira-kira satu langkah kecil aja yang bisa Anda lakuin buat mulai geser pandangan itu? Itu mungkin pertanyaan menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Wah, pemikiran yang menarik untuk penutup. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.